We got history, got me feeling. Hai guys, perkenalkan nama aku Dialova Tengkir, kelas 10 MIPA 1 di SMA Negeri 1 Tomohon dengan guru pembimbing kimia Ibu Rosni Pituya. Nah, hari ini aku akan menjelaskan ke kalian peran ilmu kimia dan unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam deterjen. Deterjen adalah campuran berbagai bahan, biasanya berasal dari turunan minyak bumi yang digunakan untuk membantu, membersihkan ataupun mencuci sesuatu. Istilah deterjen digunakan untuk membedakan dengan pembersih lainnya yang lebih dulu ada, yaitu sabun. Apakah efek samping dari penggunaan deterjen? Dan apakah menggunakan deterjen berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan? Simak penjelasan berikut. Dalam deterjen mengandung pewangi. Pewangi yang biasa terkandung dalam deterjen pun ternyata dapat menyebabkan efek negatif bagi kesehatan seperti iritasi pada kulit dan saluran pernafasan, sakit kepala, bersin, mata berair, alergi, serta asma. Itulah mengapa penggunaan deterjen berlebihan bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Menggunakan terlalu banyak deterjen saat mencuci pakaian malah dapat menciptakan banyak masalah, termasuk noda atau residu pada pakaian. Bau tidak sedap tertinggal di mesin cuci karena residu berlebih yang terperangkap, pakaian yang dicuci tidak bisa kering dengan sempurna, pakaian lebih basah. Bahan kimia apa saja yang terkandung dalam deterjen? Nah, kali ini aku akan membahas beberapa bahan kimia yang terkandung dalam deterjen, yaitu yang pertama surfaktan. Surfaktan merupakan salah satu bahan paling penting dalam komposisi kimia deterjen pakaian. Surfaktan pada dasarnya terdiri dari dua jenis, bagian hidrofilik dan hidrofobik, yang bekerja sama untuk menghilangkan noda dari pakaian. Molekul-molekul surfaktan hidrofobik atau pembenci air memecahkan partikel kotoran pada kain, sedangkan molekul surfaktan hidrofilik penyuka air menyebabkan partikel tanah dan kotoran dalam cucian. Pada dasarnya, surfaktan memiliki sifat ionik atau muatan listrik dan dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, surfaktan kationik. Seperti namanya, surfaktan ini mengandung muatan positif dalam air sehingga tidak bereaksi dengan ion yang bermuatan positif pada air sada. Surfaktan kationik terutama digunakan dalam deterjen untuk conditioning kain dan efektif apabila dikombinasikan dengan surfaktan non-ionik pada perbandingan yang tepat. 2. Surfaktan anionik. Surfaktan anionik membawa muatan negatif sehingga bereaksi dengan ion bermuatan positif pada air sada. Untuk diketahui, air sada mengandung senyawa magnesium dan kalsium. Surfaktan anionik bereaksi dengan senyawa air sada untuk kemudian menetralkannya. Surfaktan non-ionik. Karena surfaktan non-ionik tidak memiliki muatan, maka mereka tidak mengalami ionisasi dalam air. Surfaktan jenis ini mampu membantu membersihkan noda berminyak melalui proses emulsifikasi. Bahan lain dalam deterjen pakaian selain surfaktan, terdapat berbagai bahan lain yang terdapat dalam deterjen pakaian, yaitu builder. Builder merupakan bahan kimia seperti polifosat, natrium karbonat atau natrium silikat, dan aluminosilikat yang membantu meningkatkan kualitas deterjen. Selain itu, builder juga mencegah larutan terlalu basah agar pembersihan berjalan lebih optimal. Selain builder, terdapat juga natrium silikat, bertindak sebagai anti korosi sehingga mencegah bagian mesin cuci dari karat. Optical brightener merupakan senyawa kimia yang mengubah panjang gelombang cahaya ultraviolet menjadi cahaya tampak untuk memberi kesan pakaian tampak lebih putih. Fragrance merupakan wewangian yang memberikan aroma unik pada deterjen, sekaligus meredam bau tidak menyenangkan dari bahan kimia yang digunakan dalam deterjen. Koloran merupakan pewarna yang bertindak sebagai aditif khusus pada deterjen. Natrium sulfat digunakan untuk membantu memecahkan senyawa kotoran yang kompleks seperti noda darah. Aditif lain seperti monoetanolamin atau alkohol untuk menurunkan titik beku deterjen dan membuatnya lebih